Sebelumnya saya sudah bahas mengenai suara dan fitur speaker karaoke portable Windy dari Easy and Perfect. Dan di video kali ini saya akan coba bongkar dan lihat apa isi speaker ini dan apakah menggunakan komponen yang sesuai seperti yang ditulis di deskripsinya. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pembongkaran. Kalau saya lihat di sini yang terdapat sekrupnya hanya pada bagian kaki, hook untuk handle-nya, dan kontrol panel atau tone control-nya. Selain itu, tidak terdapat sekrup baik pada bagian depan maupun belakang. Jadi, saya akan coba buka sekrup pada bagian atas atau kontrol panelnya. Di sini ada 6 buah sekrup yang harus kita lepaskan. Jika sudah, kita bisa mencongkelnya. Dan kalau kita lihat pada PCB mainboardnya terdapat 2 buah soket baterai. Kalau saya coba lepaskan salah satu soket baterainya, speakernya masih bisa menyala. Dan saya nggak tahu apakah speaker ini menggunakan 2 buah baterai yang terpisah atau apa. Karena di sini ada 2 soket baterai. Selain itu, di sebelahnya ada soket speakernya yang bisa kita lepaskan. Oke. Jadi di PCB mainboard ini ada 2 buah soket baterai, ada soket speaker, dan ada juga jalur kedua untuk speakernya, dan beberapa jalur soket yang kosong. Jika kita balikan, di sini juga terlihat beberapa komponen yang tidak ada. Jadi kemungkinan PCB ini sebenarnya bisa dirancang untuk 2 speaker atau stereo. Di tengah sini ada IC LTK53101 dan ini adalah IC audionya. Ada juga di atasnya IC 4056H atau IC charger dan di paling pojok ada IC Bluetooth-nya. Oke, tahap selanjutnya saya akan coba bongkar bagian grillnya. Karena di sini tidak ada sekrupnya sama sekali, jadi saya akan coba mencongkelnya. Setelah beberapa menit melakukan pencongkelan, sama sekali tidak terjadi apa-apa pada grillnya. Yang ada, alat pencongkel saya malah patah. Kemungkinan grillnya dilem, jadi saya akan coba lunakan dengan heat gun. Dan semoga saja daun speakernya tidak kenapa-kenapa. Takutnya terkena hawa panas dari heat gunnya. Setelah kita panaskan, kita bisa sambil mencongkelnya. Dan di sini sudah terlihat bagian grill yang sudah mulai terangkat sedikit. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya grillnya berhasil dilepas. Nah, untuk grillnya sendiri terbuat dari sebuah PVC mat yang dilem pada papan MDF seperti ini. Jadi bukan grill yang terbuat dari besi. Dan akibat kita mencongkel grillnya tadi, kulit box speakernya jadi rusak. Jadi saran saya, kalau ingin mencongkel grillnya sebaiknya diberi alas kain atau tisu terlebih dahulu, yang mungkin bisa meminimalisir kerusakan pada kulitnya. Nah, di balik grill ini terdapat sebuah speaker dan lubang angin. Jadi speaker ini menggunakan sistem port, bukan PBR maupun seal. Selanjutnya kita buka 4 buah sekrup pada speaker.
untuk detail speaker atau drivernya ternyata menggunakan 20 watt. Untuk ukuran diameter dalam di 99,5 mm atau sekitar 4 inch. Ukuran diameter luar di 104,9 mm. Sama halnya seperti melepaskan grill tadi, melepaskan baterai dari boxnya juga butuh effort. Sudah coba panaskan agar lemnya lunak, alhasil lemnya sama sekali tidak melunak. Yang ada baterai malah kepanasan. Jadi saya robek plastik wrap baterainya. Dan untuk baterainya benar, di sini ada 2 buah baterai yang dihubungkan jadi satu dan tidak terpisah. Tapi kenapa dibuat 2 soket? Untuk kapasitas baterainya di 2400 mAh, 3,7 volt atau 8,88 Wh sesuai dengan deskripsinya. Dan di dalam box ini cuma ada baterai, tidak ada yang lainnya. Jika sudah, kita bisa pasang kembali speakernya. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you built starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling down, it's love, love, love that pulls you back somehow. Untuk bagian grill atau penutup speakernya saya tidak lem kembali. Kenapa? Tanpa dilem pun grill tidak akan lepas dengan mudah, bahkan jika kita tarik logonya. Dan satu saran lagi buat pihak INP, untuk baterai sebaiknya jangan dilem ke boxnya, tapi diklem pada bagian tengah, tepat di belakang speakernya, agar obeng bisa menjangkaunya. Jadi salah satu kekurangan dari speaker ini adalah bukan tipe yang mudah diperbaiki bagi saya. Apabila terjadi kerusakan pada daun speaker ataupun baterainya, akan sangat sulit jika tidak punya heat gun ataupun head dryer. Jika dipaksakan membuka tanpa dipanaskan terlebih dahulu, kerusakan bukan hanya pada kulit boxnya, tapi bisa merusak grillnya. Dan seperti itulah untuk isi atau komponen yang digunakan speaker ini. Dan jika kalian ingin tahu detail suara ataupun fitur speaker ini, kalian bisa klik kartu di akhir video. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.